Teman-teman, kembali lagi dengan saya Raymond. Kita akan bahas mengenai berita-berita yang ada di dalam DDTC. Nanti kita akan bahas juga untuk berita yang terkait di dalam Ortex itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu ya mengenai kewenangan pejabat bea cukai tetapkan tarif bea masuk diatur ulang. Nah, di dalam PMK 34 nomor 2 tahun 2025 turut mengatur ulang kewenangan pejabat bea dan cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas barang bawaan penumpang. Nah, perubahannya ini tuh terjadi di dalam pasal 23 ya, pasal 23 yang menyatakan pejabat bea dan cukai memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif bea masuk dan nilai pabean atas impor. Nah, dulunya pas waktu di PMK 203 tahun 2017 disebutkan pejabat bea dan cukai hanya berwenang menetapkan tarif bea masuk saja. Oke. Nah, ini sekarang dia memiliki ketetapan bisa menetapkan nilai pabean atas impor. Kemudian, pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean. Ini bunyi penggalan pasal 23 PMK 34 tahun 2025. Terdapat dua jenis barang nih yang tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai. Pertama, barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang melebihi batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu yang diberikan pembebasan bea masuk. Jadi yang pertama itu adalah barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut. Nah, yang kedua ini barang impor selain barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut. Berita lanjutnya adalah pembebasan bea masuk diberikan atas barang bawaan penumpang dengan nilai pabean hingga 500 US dollar FOB. Namun khusus jemaah haji, pembebasan bea masuk diberikan atas barang bawaan dengan nilai pabean hingga 2.500. Jadi ada ketentuan khusus ya, jadi dia lebih tinggi. Oke. Selain itu, pembebasan bea masuk juga diberikan atas barang bawaan berupa hadiah perlombaan ataupun penghargaan dengan jenis dan jumlah sesuai kategori. Jadi zaman waktu itu kan ada permasalahan ya mengenai piala dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang dicoba diatur di sini. Di sisi lain dalam PMK 34 2025 juga diatur hasil penetapan oleh pejabat bea dan cukai akan dicantumkan dalam pemberitahuan pabean barang bawaan penumpang. Nah, di sini ada yang namanya custom declaration ya, pemberitahuan pabean barang bawaan penumpang ini dapat berupa custom declaration untuk barang pribadi atau pemberitahuan impor barang khusus untuk barang non pribadi. Nah, jadi dokumennya ini adalah CD atau dokumen BC 2.2 dan atau juga PIBK atau dokumen BC 2.1. Sebagaimana diatur sebelumnya, barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean. Pemberitahuan pabean ini dapat dilakukan secara lisan ataupun disampaikan secara tertulis. Oke. Jadi balik lagi ya, sebagaimana diatur sebelumnya, barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean. Dalam hal disampaikan secara tertulis, pemberitahuan barang bawaan dapat dilakukan dengan menggunakan CD atau PIBK yang tadi itu. Custom Declaration atau PIBK tersebut harus diisi secara lengkap dan benar. Dapat disampaikan paling lambat pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut yang bersangkutan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir. Jadi intinya adalah sekarang ya seakan-akan itu diharuskan betul-betul bahwa CD itu ditulis secara benar, kemudian PIBK ditulis secara benar. Tetapi nilai daripada FOB-nya itu yang harus kita tahu adalah 500 US dollar. Tetapi untuk barang bawaan haji itu dia di atas 2.500 baru dikenakan. Oke, itu dulu khususnya untuk PMK 34 tahun 2025 ya buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, tolong perhatikan hal ini supaya jadi jangan sampai ada yang terkait dengan hal ini nanti akan jadi masalah. Itu dulu ya teman-teman.